Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Pada pekan ini di hari Senin 9 Juni 2025 kita akan mendengarkan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka dengan katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada awal pekan ini kita diperdengarkan mengenai sabda bahagia. Sabda bahagia ini merupakan sebuah rangkaian pengajaran dari Yesus yang sangat mendalam. Yesus bersabda bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sabda-sabda ini terasa sangat kontras dan logika dunia, dengan logika dunia, terutama dengan dunia pendidikan. Kita yang berkecimpung di pendidikan tinggi ini, baik mahasiswa maupun dosen dan tenaga pendidikan, ada godaan besar yang menanti kita, di mana kita mengukur diri kita hanya dari indeks prestasi, dari sebuah jabatan akademik, dari hasil riset. Namun, sabda bahagia ini mengingatkan kita bahwa yang paling diberkati adalah justru mereka yang lapar akan kebenaran, yang lembut hatinya dan berbelas kasih, yang murni hatinya. Kita di konteks universitas, kita dipanggil untuk mencari ilmu, kita diminta untuk mencari kebenaran sejati. Kita tidak boleh berpuas diri hanya dari pengetahuan teknis semata, tapi kita harus menghidupi dengan integritas, keadilan, dan kasih dengan pencarian ilmiah kita. Hari ini juga peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja, di mana kita juga diingatkan bahwa Maria merupakan bunda seluruh umat beriman. Maria menjadi contoh bagi kita bahwa dengan kelembutan hatinya, beliau menjadi seorang yang sangat besar. Saudara-saudari terkasih, hari ini marilah kita mohon agar dalam studi
dalam penelitian dan pelayanan, kita selalu diarahkan menjadi mencari kebenaran sejati, seperti Maria. Marilah kita belajar dari Maria, Bunda Gereja, untuk selalu merenungkan sabda dan menyatakan dalam tindakan kasih. Dan kiranya sabda bahagia yang kita dengar hari ini menjadikan hidup kita dalam kesederhanaan, kelembutan, dan ketekunan. Sehingga kita sungguh menjadi berkat bagi sesama kita, gereja, dan dunia. Sekian, terima kasih, berkah dalam.